Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Welcome back di CHP Channel, Sharing and Learning. Oke, kita kali ini lanjut lagi ya dengan bahas soal-soal manajerial dan juga sosiokultur P3K untuk semua guru. Oke, buat teman-teman sebelum disimak pembahasannya, bisa kerjakan dulu ya tryout-nya, link ada di deskripsi box. Nah, buat teman-teman yang sudah gabung di grup WA maupun di grup Telegram, sudah kerjakan tryout-nya ya teman-teman semuanya. Ini masuk di tryout yang ke-5 kemarin tentang manajerial dan juga sosiokultur. Oke, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu apa sih manajerial dan juga sosiokultur itu. Oke, jadi kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Nah, di sini kita dapat keywordnya ya, perilaku itu yang dapat diamati atau diukur, jadi bisa dilihat. Lalu untuk memimpin, jadi kita sebagai pemimpin nih, nanti kisi-kisinya masuknya kalau jadi pemimpin tuh harus seperti apa ya, ataupun mengelola unit organisasi. Unit organisasi di sini yang dimaksud seperti apa? Ya di sekitaran tugas kita sebagai guru, jadi di sekolah, di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, seperti itu ya. Next, kompetensi sosial kultural atau sosiokultur adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan juga dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan juga jabatan. Oke, fungsi, jabatan, dan peran kita sebagai apakah nantinya di situ sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dan ini berhubungan dengan interaksi ya dengan masyarakat majemuk dalam berbagai hal di situ kompleksnya. Gitu, masyarakat majemuk nanti dihubungkan lagi dengan tugas-tugas tupoksi kita. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, langsung kita ke pembahasan soalnya. Oke, sebelum masuk lagi jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini ya supaya tidak ketinggalan nanti dengan tryout ke-6 by CHP Channel. Let's go. Oke, soal nomor 1 kita baca dulu ya untuk soalnya. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Oke, di sini kata kuncinya solusi. Jadi teman-teman baca dulu soalnya supaya apa? Supaya nanti ketika kita kembali ke pernyataan, kita udah ada gambaran nih arahnya mau kemana gitu. Oke, kita lihat ilustrasinya. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Oke, jadi di sini masih banyak siswa yang merokok, padahal sudah ada tatipnya gitu. Nah, sebagai guru nih, tauladan kita dan solusi kita terhadap masalah itu apa? Ya, A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. Ya, bisa ya. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Boleh. C. Karena ada petugasnya masing-masing, ada guru bimbingan dan konseling, dan juga tadi sudah ada tatip sekolahnya, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, ini saya rasa bisa langsung kita eliminasi ya yang untuk opsi C. Kenapa? Karena dia kesannya pasif saja dan hanya menyerahkan semua permasalahan itu ke guru bimbingan dan konseling gitu. Padahal kita kan sebagai guru juga kita bertanggung jawab dan berkewajiban membimbing siswa-siswi kita gitu dengan segala permasalahannya.
Tidak melulu harus guru bimbingan dan konseling itu tadi ya. Apalagi kalau di guru SD. Kalau guru SD sih biasanya malah guru kelas itu ya sebagai guru bimbingan juga gitu ya. Tidak berbeda juga dengan nantinya mungkin guru mapel di SMP dan SMA juga. Ketika kita ada permasalahan, kita tidak harus menunggu guru bimbingan dan konselingnya nanti yang menyelesaikan permasalahan itu gitu. Yang D, saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. Mungkin bisa ya, tapi di sini hampir sama juga dengan opsi yang C. Karena di sini ya kesannya jadi pasif juga ya, kita hanya mengandalkan nanti kepala sekolah gitu. Dan dengan sanksi di sini agar jera, apakah sanksi itu nanti bisa efektif dan juga bisa jangka panjang? Nah, itu yang harus kita dalami lagi ya. Jadi mungkin yang D ini kurang tepat. Lalu yang E, memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Oke, bisa ya. Memang biasanya ketika ada permasalahan dengan anak gitu, kita memanggil orang tua supaya kita sama-sama berdiskusi dan nanti kita ketemu solusi dari permasalahan tersebut gitu. Tapi konteks soalnya di sini adalah sebagai guru gitu, toladan kita, lalu solusi terhadap permasalahan itu. Untuk opsi yang E ini sedikit kurang tepat karena di sini yang memberikan bimbingan dan arahan kepada siswi tersebut ya orang tuanya. Jadi kesannya kita hanya sampaikan ke orang tua dan kita serahkan untuk nanti permasalahan tersebut diselesaikan oleh orang tua gitu. Jadi peran kita masih minim banget di sini ya. Jadi kurang tepat ini masih bisa kita eliminasi lagi. Nah, menyisakan opsi yang A dan juga yang B. Yang A ini panjang dan kelihatannya tepat ya, karena di sini itu aktif, jadi kitanya lebih aktif, itu memperingatkan siswa-siswa yang sering merokok di kamar mandi untuk tidak ulangi lagi dan menghimbau yang lainnya untuk tidak meniru gitu. Kita compare dengan yang B di sini. Nah, yang B itu kan di sini kita memberikan contoh perilaku yang baik. Nah, itu sesuai dengan konteks soalnya tadi, yaitu memberikan tauladan. Nah, jadi yang B ini lebih tepat ya daripada yang A. Karena dengan tauladan perilaku itu nantinya akan bisa, bisa berlaku sampai jangka panjang. Tidak hanya sekarang ini saja, tidak hanya dengan tatib, dengan sanksi agar jera dan sebagainya, itu hanya bersifat sementara. Nah, selain itu, di sini kan kata-katanya bersama seluruh komponen sekolah. Komponen sekolah semuanya, bukan hanya kita sendiri. Jadi kita di sini sebagai guru ya kan, karena guru saja itu tidak cukup. Jadi harus didukung dengan seluruh warga sekolah. Jadi kita mengajak seluruh warga sekolah untuk memberikan contoh dan perilaku yang baik, tidak merokok. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, next. Oke, soal nomor 2. Kita baca lagi soalnya. Apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Oke, berarti ini sikap kita ya. Kita baca sekarang ilustrasinya. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mapel matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat, serta ditambah tugas non-akademik. Nah, beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan gitu? Yang A, memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah, meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Oke, bisa. Yang B, meminta bantuan para peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari tutor sebaya ya, bisa juga. Yang C, meminta beberapa peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. Oke, ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman, jadi bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena ya memang sebenarnya ketika ada peserta didik yang ingin ikut les pelajaran di luar sekolah gitu, sebenarnya itu
menguntungkan ya, itu baik karena bisa meningkatkan pemahaman yang nanti berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik tersebut. Tapi jika konteksnya peserta didik itu nilainya rendah, lalu kita yang meminta mereka untuk ikut les pelajaran di luar sekolah, nah itu yang kesannya jadi kita yang kurang bertanggung jawab, jadi itu kurang tepat. Yang D, menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. Oke, sebenarnya belajar kelompok itu bagus juga ya, karena kan mereka bisa sharing juga, bisa saling berbagi, bisa saling ngajarin satu sama lain gitu. Tapi kan di sini konteksnya peserta didik yang nilainya rendah itu belajar kelompok. Jadi sama-sama kelas bawah gitu, sama-sama yang belum paham dijadikan satu dalam kelompok, sementara tidak ada yang bimbing. Nah, bisa dibayangkan nanti jadi seperti apa itu ya. Kemungkinan ini akan kurang efektif. Nah, apalagi ditambah dengan konteks di belakangnya itu, karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. Jadi ini kesannya lagi kita yang kurang tanggung jawab. Jadi kita bisa eliminasi lagi yang opsi E. Ups, maaf ini. Yang D ya maksudnya. Lalu yang E, menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin dengan tujuan mereka menjadi sadar. Nah, ini kata-kata di depan itu menegur, itu aja konotasinya udah negatif ya. Kita juga langsung bisa eliminasi yang opsi E. Itu. Maaf ya ini teman-teman kalau berisik. Ya. Oke, jadi tinggal ada opsi yang A dan juga yang B. Dari A dan juga B itu mana yang lebih tinggi, yang poinnya lebih baik gitu. Mana yang lebih baik, poinnya lebih tinggi ya, kebalik. Oke, jadi dari A dan B itu menurutku yang lebih tepat adalah yang A. Di sini kenapa? Karena kita memberikan tambahan pelajaran di luar jam mengajar bagi peserta didik yang nilainya rendah tadi. Jadi selesai jam belajar, kita tambahkan 1 atau 2 jam pelajaran di situ. Setelah itu baru kita menyelesaikan tugas non-akademik. Karena memang sudah menjadi tugas atau tanggung jawab kita kepada peserta didik supaya mereka bisa lebih paham. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Jika Anda melihat kurangnya fasilitas ruang laboratorium serta peralatan untuk praktikum yang kurang lengkap, sebagai guru apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi kalau memang soalnya tidak panjang, itu langsung bisa baca aja semuanya, nggak apa-apa. Jadi intinya di sini kan fasilitas laboratoriumnya itu kurang ya. Peralatannya juga untuk praktek masih kurang. Nah, sikap kita bagaimana nih? Yang A, inisiatif untuk mengajak siswa praktikum dengan laboratorium alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Oke, bisa. B, berupaya untuk mengkomunikasikan terbatasnya fasilitas kepada pihak sekolah dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Oke, jadi di sini kita sampaikan ke kepala sekolah ya, lalu kita berikan solusi untuk mengatasinya. Boleh juga. Yang C, menciptakan laboratorium temporari dengan cara meminjam kelas lain yang kosong untuk dijadikan sebagai ruang laboratorium sementara sampai ada solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Ya, bisa juga. D, berupaya mengoptimalkan apa yang sudah ada di sekolah secara maksimal. Bisa lagi. E, menyerahkan segala permasalahan tersebut untuk diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah. Nah, ini yang jelas-jelas, ini udah no discussion ya. Yang E itu bisa langsung kita eliminasi. Nah, dari yang A, B, C, dan juga yang D, ini sebenarnya semuanya bisa masuk ya. Tapi yang manakah yang poinnya lebih tinggi? Itu adalah yang A. Karena yang A itu kenapa? Jawabannya yang A. Karena di situ inisiatif mengajak siswa melakukan praktikum dengan laboratorium alam bebas. Jadi saat itu juga langsung ada solusinya. Pembelajaran langsung tetap dilaksanakan gitu tanpa kita harus menunggu, tanpa kita harus mengubah, mendesain sesuatu gitu. Kita
kita maksimalkan alam bebas itu sebagai laboratorium, dan itu sesuai dengan kontekstual yang akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Itu juga sesuai juga ya dengan kita sebagai guru yang harus kreatif dan juga inovatif ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A. Oke, kita baca lagi soalnya. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi sampai di sini kita paham ya bahwa nanti pasti akan ada permasalahan tentang teman sejawat. Nah, sikap kita bagaimana gitu. Langsung kita ke pernyataan soalnya. Seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Oke, jadi ada ya kadang yang seperti ini ya. Jadi guru itu tuh datang lalu nanti ngajar, ngasih tugas, dan ya nggak peduli nanti kalau ada anaknya yang ketinggalan pelajaran, ada yang belum paham, ada yang mungkin belajarnya lambat dan sebagainya. Yang penting tugasnya sudah disampaikan, ya udah kelar kerjaan pulang gitu ya. Nah, sikap kita bagaimana nih? Yang A, saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan teguran kepada guru tersebut. Oke, yang B, saya akan melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan pelajaran. C, saya akan menunjukkan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Yang D, saya akan diam saja karena hal ini bukan tanggung jawab saya. Nah, ini bisa kita eliminasi langsung ya teman-teman. Kenapa? Karena dia ini acuh tak acuh gitu, tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya gitu, hanya diam saja ya. Yang E, saya meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan membimbing peserta didiknya. Oke, jadi mana antara opsi A, B, C, dan juga E itu yang paling tepat? Nah, dari sini opsi yang A dan juga yang C itu hampir sama ya. Kita mengajukan saran atau usulan kepada kepala sekolah supaya memberi teguran, supaya mengevaluasi kinerja guru. Nah, di situ bagus sih sebenarnya, tapi kurang tepat ya karena mungkin tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan konteks di situ ya. Jadi sebaiknya ini kan soalnya tentang jejaring kerja. Nah, sebagai teman sejawat ya harusnya kita langsung nih yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut gitu. Sedangkan opsi yang E, di situ juga yang menyampaikan nanti adalah temannya gitu. Jadi lewat temannya lagi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B nih. Kita langsung di sini yang mendekati guru tersebut ya kan supaya mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan pelajaran. Jadi kita sendiri nih sebagai teman sejawat yang langsung bersikap, langsung memberikan solusi itu. Next ke soal nomor 5. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? Menentukan pilihan. Jadi nanti ada permasalahan, lalu kita ada choice ya, ada pilihan bagaimana kita menentukan sikap berdasarkan permasalahan itu. Gitu. Oke, Anda seorang guru yang mengajar di SMA. Beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal baik dan dekat dibandingkan peserta didik yang lain. Oke, jadi ini seleksi ya untuk ikut lomba melukis. Nah, kita pilih yang akan ikut lomba melukisnya itu berdasarkan apa atau bagaimana caranya gitu. Yang A, saya akan memilih perwakilan saya dengan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan.
Oke, yang B, saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. Oke. Yang C, saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai oleh guru kesenian. Selanjutnya, yang terbaik akan mewakili sekolah mengikuti lomba. Ini sebenarnya bagus ya teman-teman, diseleksi juga, tapi karena ini seleksinya di rumah, jadi sepertinya ya next time gitu kalau ada kita akan seleksi atau apa, sebaiknya kalau tidak daring loh ya, sebaiknya ya kita seleksinya jangan di rumah gitu, karena nanti ya pasti banyak hal yang di luar dari apa yang seharusnya kita nilai gitu, jadi ini kurang tepat. Lalu yang D, saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkannya kok mudah dihubungi, ini jelas sekali bisa kita langsung eliminasi. Yang E juga, saya akan memilih peserta didik yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan dengan saya. Nah, ini no discussion lagi. Ini berarti subjektif ya, sama sekali tidak boleh kita lakukan. Jadi langsung kita eliminasi. Nah, di situ menyisakan opsi yang A dan juga yang B. Jadi yang A itu memilih perwakilan, jadi kita libatkan guru kesenian dan juga kepala sekolah yang menentukan pilihan. Jadi mungkin dipilih ya dari guru kesenian dan juga kepala sekolah nanti perwakilannya itu siapa gitu. Sementara kalau yang B itu kita seleksi dulu, kita adakan lomba melukis antar peserta didik di sekolah ya, dengan tim penilai ada guru kesenian dan juga kepala sekolah, jadi objektif ya. Baru nih nanti yang menang baru yang berhak mewakili sekolah. Nah, yang B ini lebih tepat lagi ya. Jadi udah jelas sekali seleksinya itu benar-benar objektif dan juga transparan, karena semuanya terlibat langsung, tim penilainya sesuai, dan juga peserta didik itu ya kita umumkan langsung, siapapun nanti boleh ikut dalam seleksi tersebut gitu. 6, kita baca dulu soalnya ya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi sikap kita gitu. Sekolah Anda berada di lingkungan yang memiliki status sosial ekonomi bawah. Dalam rangka ulang tahun pendidikan, kepala sekolah memiliki program kegiatan berbagi kepada masyarakat lingkungan sekitar. Oke, jadi sikap kita bagaimana dengan program yang akan dijalankan oleh kepala sekolah gitu. Yang A, memberikan pelatihan membuat kue kreatif agar masyarakat sekitar bisa memiliki keterampilan agar lebih memiliki penghasilan yang lebih. Ya, bisa. B, menyisihkan uang pribadi dan mengajak rekan guru untuk memberikan donasi serta sukarela bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Oke. C, menjadi pengikut program kegiatan yang telah ditetapkan kepala sekolah. Yang D, menjadi pengikut. Jadi dia cuma ngikut aja ya, tanpa ada kita partisipasi aktifnya, mengkoordinir, mengajak, dan sebagainya. Jadi ini kurang tepat ya, teman-teman. Yang D, mengkoordinir mengumpulkan pakaian bebas untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini di sini udah ada kata koordinir nih ya, tapi yang dikumpulkan pakaian bebas. Apakah itu sesuai dengan konteks? Soalnya di situ mungkin kurang tepat ya di sini. Jadi bisa kita eliminasi juga. Yang E, melakukan koordinasi dengan komite sekolah untuk memberikan santunan. Nah, kita berkoordinasi juga nih dengan komite sekolah. Itu bisa juga. Nah, dari opsi A, B, dan E nih, mana yang lebih tepat? Oke, jika di-compare lagi, semuanya yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita menyisihkan uang pribadi dan kita ajak juga rekan-rekan guru untuk memberikan donasi secara sukarela bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi di sini kan kitanya sendiri yang terlibat aktif ya dalam setiap program yang dijalankan atau mulai diluncurkan oleh kepala sekolah.
Nah, kita juga di sini karena kita mengajak, jadi kita juga di situ menggerakkan rekan-rekan guru yang lain untuk ikut berpartisipasi aktif juga dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Jadi udah lengkap sekali peran kita di situ ya. Untuk yang A itu memberikan pelatihan membuat kue kreatif. Nah, itu juga mungkin kurang tepat ya dibandingkan yang opsi yang B gitu. Jadi yang B itu udah lebih apa ya, di situ udah lebih masuk ke kisi-kisinya. Ya itu tadi, kita bisa terlibat aktif, kita juga menggerakkan, kita mengajak teman-teman rekan guru kita gitu. Oke, 7, kita baca lagi soalnya. Solusi yang dapat diberikan adalah jadi ada masalah, nanti kita berikan solusinya. Sekolah Anda mendapatkan bantuan dari pemerintah karena terkena dampak gempa bumi. Bantuan yang diberikan pemerintah sangat banyak dan terancam mulai rusak karena tidak ada yang mengelola. Oke, sedangkan guru-guru juga sibuk memperbaiki rumah rusak karena gempa. Oke, kita dapat poinnya di sini. Jadi ada gempa bumi yang kena ke sekolah tersebut ya, dan sudah dapat bantuan nih dari pemerintah. Namun, walaupun bantuannya banyak, tapi belum bisa dikelola dan mulai terancam rusak karena guru-gurunya juga sibuk perbaiki rumah mereka yang juga terkena dampak dari gempa itu sendiri. Oke. Yang A, mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Jadi di sini kesannya hanya diskusikan gitu ya dengan kepala sekolah. Kita belum ketemu solusi konkretnya seperti apa gitu ya. Yang B, mendesak sekolah untuk segera menggunakan bantuan tersebut. Kata-katanya di depan aja udah mendesak gitu. Ya, mendesak kita segera gunakan seperti apa caranya, bagaimana nanti prosedur dan sebagainya, karena kan memang di situ ada berbagai kendala ya, mulai dari guru-gurunya yang juga mereka sibuk dan lain sebagainya. Yang C, menawarkan untuk mengelola bantuan yang ada sesuai dengan ketentuan pemerintah serta mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi. Oke, jadi di sini kita sendiri yang menawarkan, jadi kitanya yang aktif ya. Kita kelola bantuannya dengan ketentuan pemerintah, jadi sesuai dengan prosedurnya. Dan selain itu, kita juga mengajak nih, kita aktif lagi menggerakkan warga sekolah untuk ikut berpartisipasi. Nah, karena guru-gurunya yang sedang sibuk, jadi kita gerakkan warga sekolah. Tidak ada salahnya karena memang sekolah itu kan untuk kemajuan sekolah itu memang tidak ada salahnya kita gerakkan warga masyarakat yang ada di sekolah tersebut untuk bisa saling berpartisipasi gitu. Yang D, menjual bantuan pemerintah tersebut dan membagikan ke guru-guru. Nah, yang ini bisa langsung kita eliminasi ya teman-teman, karena ya itu udah jelas bantuannya untuk sekolah dijual dan dibagi ke guru-guru. Nah, itu jelas tidak tepat ya. Yang E, membiarkan hal tersebut karena takut salah. Ini pasif lagi, jadi langsung bisa kita eliminasi. Jadi udah kelihatan ya, tadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita baca soalnya di sini nomor 8. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Nah, ini masih kurang jelas. Yang pertama kali itu kita sebagai apa gitu. Kita baca pernyataannya. Anda diberi tugas kepala sekolah menjadi ketua panitia perayaan kemerdekaan pada bulan Agustus. Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari lomba-lomba, upacara bendera, dan juga pentas seni. Oke, jadi kita garis bawahi di sini adalah kita itu sebagai ketua panitia. Jadi sebagai pemimpin. Nah, sebagai ketua, sebagai pemimpin, kisi-kisinya itu nanti kita harus bisa apa? Harus berperannya bagaimana, gitu ya. Yang A, melakukan rapat koordinasi dengan guru-guru untuk memilih koordinator dan mempersiapkan berbagai kegiatan. Oke, jadi
Diingat ini di sini ada dua keywordnya. Yang pertama adalah ketua, dan yang kedua adalah yang pertama kali dilakukan oleh ketua. Oke. Yang B, menunjuk koordinator untuk masing-masing kegiatan. Jadi kita tunjuk-tunjuk aja koordinatornya siapa, lalu nanti koordinator itu mungkin nanti yang bertanggung jawab untuk masing-masing kegiatannya gitu ya. Yang C, mempersiapkan si acara. Nah, ini mungkin untuk pertama kali yang dilakukan ini kurang tepat ya, karena si acara mungkin nanti ada di ya mungkin nanti lagi, bukan yang pertama kali harus kita bahas gitu. Yang D, meminta bantuan kepala sekolah untuk memilih rekan guru yang akan membantu persiapan acara. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena kan kita sudah ditunjuk jadi ketua panitianya. Ya, sudah seharusnya kita bisa mengkoordinasikan apa-apa saja yang kita butuhkan, apa-apa saja yang akan kita lakukan, dan juga untuk persiapannya itu dibantu siapa saja koordinatornya gitu ya. Yang E, mendelegasikan berbagai kegiatan pada beberapa guru. Nah, mendelegasikan itu berarti kita serahkan saja nih, kita langsung serahkan kegiatannya pada beberapa guru. Jadi hampir sama dengan yang menunjuk tadi ya, langsung kita tunjuk aja. Ini si A kegiatannya ini, si B nanti tugasnya ini, si C koordinasi ini. Nah, seperti itu ya. Nah, dari semua opsi yang ada, manakah yang paling tepat berkaitan dengan kita yang sebagai ketua, sebagai pemimpin panitia di situ, dan tugas pertama kali yang kita lakukan? Oke, di sini adalah yang A ya. Jadi sebagai ketua panitia atau pemimpin, kita itu harus bisa berkoordinasi dengan guru-guru untuk menyusun kepanitiaan atau koordinatornya agar persiapan kegiatan perayaan kemerdekaan tersebut berlangsung dengan lancar dan juga efektif. Jadi yang kita lakukan pertama ya ini dengan melakukan rapat koordinasi dengan guru-guru ya, lalu persiapan semua kegiatannya gitu. 9, langsung kita baca lagi soalnya ya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi sikap atau solusi kita gitu ya. Sebagian peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran multimedia yang Anda ampu dikarenakan mereka tidak punya komputer untuk praktik di rumah. Hal ini membuat sebagian peserta didik memiliki nilai rendah. Oke, jadi kita di sini sebagai guru multimedia gitu. Lalu sebagian dari peserta didik nilainya rendah karena tidak adanya komputer, tidak adanya fasilitas itu untuk praktik di rumah. Yang A, meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk belajar dengan menyewa di rental komputer. Nah, ini kurang tepat ya, karena menyewakan yang namanya pelajaran multimedia tidak sekali dua kali nanti praktek ya, harus berkelanjutan gitu supaya terbiasa gitu. Nah, mau berapa kali nyewa gitu nantinya. Ini sepertinya kurang tepat ya, bukan solusi nih teman-teman. Yang B, meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. Nah, ini bisa ya. C, menawarkan diri untuk les tambahan gratis di rumah Anda menggunakan komputer yang ada di rumah. Bisa juga ini kita jadi aktif gitu menawarkan diri jadi les tambahan gratis gitu ya. Nah, tapi ada berapa gitu komputer yang ada di rumah kan? Ya mungkin 1 atau 2 gitu. Apakah itu akan cukup nantinya untuk sebagian peserta didik yang nilainya rendah itu? Nah, sepertinya ini masih belum bisa memberikan solusi untuk ya sebagian besar dari permasalahan itu ya. Yang D, meminta peserta didik yang mempunyai komputer untuk meminjami temannya. Nah, yang punya komputer nanti diminta pinjamin temannya nih. Padahal kan yang punya komputer juga butuh juga kan ya untuk praktik multimedia sendiri. Jadi ya kurang tepat juga ini. Yang E, berdiam diri karena bukan tanggung jawab saya. Nah, itu lagi nih. Lagi-lagi nih diam diri aja ya, pasif. Udah deh biarin aja gitu ya. Nah, ini udah langsung kalau ada opsi seperti ini ya kita eliminasi saja. Jadi mana sih yang paling tepat? Oke, sudah ketebak ya. Tadi opsi yang paling tepat dari yang lain adalah yang B.
Karena di situ kita nih sebagai guru, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada ya untuk kepentingan pembelajaran siswa-siswi atau peserta didik tersebut gitu. Jadi kalau di sekolah ada laboratorium komputer, nah kita bisa pakai nih untuk menambah pemahaman peserta didik lagi dengan praktik di situ ya seusai jam belajar. Next. Soal nomor 10, kita baca dulu soalnya ya. Sebagai guru, tindakan Anda adalah, oke, jadi sikap kita bagaimana ya? Saat baru sampai di sekolah, Anda mendapat kabar bahwa putra Anda mengalami kecelakaan. Padahal hari itu waktunya ulangan harian yang sudah dijadwalkan. Oke, jadi di sini tentang profesionalisme kita ya, dihadapkan dengan suatu kondisi yang mendesak gitu. Nah, biasanya memang soal tipe-tipe profesionalisme itu nanti di situ ada halangan atau rintangan dalam kita mengerjakan tugas kita itu secara profesional, dan sering-seringnya itu kita diminta untuk mengedepankan atau mendahulukan tugas fungsi pokok kita secara profesional gitu, pekerjaan kita dahulu. Nah, tapi di sini kan situasinya mendesak atau urgent. Lalu, bagaimana sikap kita? Yang A, berupaya masuk kelas sebentar, memberi pengantar, dan meminta tolong teman guru yang sama-sama mengampu mata pelajaran untuk menjaga ulangan harian. Oke, bisa. Yang B, meminta guru piket untuk mengisi dengan materi pelajaran yang lain. Nah, ini teman-teman tadi kan di situ ada keywordnya bahwa sudah dijadwalkan untuk ulangan, ya kan? Nah, biasanya kalau anak-anak sudah terjadwal, mereka sudah belajar, lalu tidak jadi ulangan tuh gimana ya? Kalau ada solusi yang lain, nah, mungkin solusi yang lain itu yang kita pakai gitu. Yang C, memberi tugas dan meminta mengumpulkan hari itu juga. Nah, ini kita jadinya ngasih tugas nih, nggak jadi ulangan padahal sudah terjadwal. Oke, kita coba lihat yang lain. D, menunda ulangan harian. Kita tunda ulangannya, lalu kegiatan hari itu apa gitu. Ini belum dijelaskan lagi ya, jadi kurang tepat juga. Yang E, meminta teman guru menjaga ulangan agar tetap berlangsung. Oke, yang E juga bisa ya teman-teman. Jadi di sini intinya dari opsi A sampai E mungkin semuanya adalah kita lebih mementingkan kepada kita langsung ke tempat putra guru tersebut ya yang alami kecelakaan gitu. Karena memang di sini kondisinya mendesak, kondisinya urgent banget. Oke, jadi antara opsi A dan E itu mana yang nilainya paling tinggi, mana yang paling baik? Jadi yang nilainya lebih adalah yang A. Kenapa yang opsi A? Karena di saat di sini kondisinya itu urgent gitu, mendesak gitu, kita tetap mengutamakan skala prioritas kita dalam bekerja ya, dan kita tetap bertanggung jawab gitu dengan tugas-tugas yang ada. Di situ dibuktikan dengan kita tetap masuk kelas sebentar, kita tetap tenang, gitu kita beri pengantar bahwa kita hari ini akan sesuai dengan jadwalnya. Kita hari ini akan ulangan harian anak-anak. Lalu setelah diberikan pengantar, kita minta tolong kepada teman guru yang sama-sama mengampu mata pelajaran untuk menjaga ulangan harian. Gitu. Jadi yang A dan E itu bedanya, kalau yang A itu kita lebih ada di situ tanggung jawabnya kita ya sebagai guru, jadi kita berikan pengantar dulu supaya anak-anak itu tidak bingung. Ya, kurang lebih begitu. Oke, jadi itu ya teman-teman contoh soal dari manajerial dan juga sosiokultur. Untuk teman-teman memang tes P3K ini harus passing grade. Jadi intinya kita tidak boleh ada salah satu saja yang menonjol. Jadi mungkin di satu kompetensi itu kita sangat bagus, tapi di kompetensi lain itu sangat kurang.
Jadi tidak boleh seperti itu. Kita di sini harus pakai apa ya? Pakai target kita target. Jadi bagaimana supaya walaupun nilainya itu ya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi semuanya bisa passing grade gitu ya teman-teman. Oke, semoga soal-soal pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nantikan tryout ke-6 by Sispi Channel. Nanti tryout ke-6 ada kompetensi pedagogik, manajerial, dan juga sosiokultur P3K 2021. Oke, thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.